Di hari terakhir tahun 2025, seluruh perkembangan ini menggambarkan satu hal yang jelas. FC Barcelona memasuki tahun 2026 dalam kondisi yang belum sepenuhnya stabil, namun penuh arah dan keputusan besar. Kembalinya Ronald Araujo dan mendekatnya comeback Pedri memberi harapan di atas lapangan, sementara perencanaan transfer dan situasi manajerial menunjukkan bahwa Barcelona sedang berada di fase transisi yang menentukan. Awal tahun 2026 tidak hanya akan menguji kualitas skuad, tetapi juga ketenangan klub dalam mengelola tekanan, ekspektasi, dan dinamika internal. Setiap keputusan yang diambil dalam beberapa bulan ke depan akan memiliki dampak jangka panjang terhadap proyek olahraga Barcelona. Itulah rangkuman lengkap kabar FC Barcelona per 31 Desember 2025. Untuk pembaharuan yang akurat, mendalam, dan konsisten sepanjang tahun 2026, Barca Corner akan terus menghadirkan analisis dan berita terbaru seputar Barcelona. Ronald Araujo akhirnya kembali terlihat mengikuti sesi latihan bersama skuad utama FC Barcelona setelah sempat absen dalam beberapa waktu terakhir. Absennya bek asal Uruguay tersebut bukan disebabkan oleh cedera fisik, melainkan keputusan bersama antara pemain dan klub untuk memprioritaskan pemulihan kondisi mental. Situasi ini muncul setelah Araujo menjadi sorotan tajam akibat kartu merah yang ia terima pada laga krusial Liga Champions, sebuah insiden yang secara langsung memengaruhi hasil pertandingan dan perjalanan Barcelona di kompetisi Eropa musim ini. Tekanan yang diterima Araujo tidak hanya datang dari media, tetapi juga dari ekspektasi publik yang sangat tinggi terhadap perannya sebagai salah satu pilar utama pertahanan Barcelona. Klub menilai bahwa kondisi tersebut berpotensi berdampak negatif jika tidak ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, Barcelona mengambil langkah preventif dengan memberikan waktu bagi Araujo untuk menjauh sejenak dari atmosfer kompetitif dan fokus pada stabilitas psikologisnya. Kembalinya Araujo ke sesi latihan menjadi kabar penting bagi tim pelatih, terutama karena sepanjang musim ini Barcelona kerap menghadapi masalah di sektor pertahanan. Cedera yang menimpa beberapa pemain belakang, rotasi yang tidak konsisten, serta minimnya sosok pemimpin di lini pertahanan membuat performa defensif tim kerap dipertanyakan. Dalam konteks ini, Araujo dipandang sebagai figur sentral yang mampu membawa ketenangan, agresivitas, dan kepemimpinan di area belakang. Meski demikian, Barcelona diperkirakan tidak akan langsung memaksakan Araujo kembali bermain penuh dalam waktu dekat. Proses reintegrasi akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan mental sang pemain. Menjelang awal tahun 2026 yang diprediksi akan dipenuhi jadwal padat dan laga-laga penting, kembalinya Araujo menjadi salah satu faktor kunci dalam upaya Barcelona menstabilkan performa tim. Selain lini belakang, kabar positif juga datang dari lini tengah Barcelona. Pedri dilaporkan semakin dekat dengan kembalinya ke lapangan setelah menjalani proses pemulihan dari cedera otot yang membuatnya harus absen dalam sejumlah pertandingan penting. Absennya Pedri selama periode tersebut memberikan dampak signifikan terhadap permainan Barcelona, terutama dalam hal penguasaan tempo, kreativitas, dan kemampuan mengontrol jalannya pertandingan. Pedri selama ini merupakan elemen vital dalam struktur permainan Barcelona. Ia bukan hanya sekedar gelandang penghubung, tetapi juga pemain yang mampu membaca ruang, mempercepat sirkulasi bola, dan menjadi pengatur ritme permainan. Tanpa kehadirannya, Barcelona kerap terlihat kehilangan keseimbangan di lini tengah, kesulitan mempertahankan penguasaan bola, serta kurang efektif dalam membangun serangan dari area tengah. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Barcelona kali ini memilih pendekatan yang jauh lebih berhati-hati dalam menangani kondisi Pedri. Riwayat cedera yang dialami sang pemain di usia muda menjadi perhatian serius, dan klub tidak ingin mengambil risiko dengan memaksakan comeback terlalu cepat. Tim medis dan staf pelatih sepakat bahwa keberlanjutan karier Pedri dalam jangka panjang harus menjadi prioritas utama.
Jika proses pemulihan berjalan sesuai rencana, Pedri diproyeksikan bisa kembali memperkuat Barcelona pada awal tahun 2026. Kehadirannya diharapkan mampu mengembalikan keseimbangan permainan, meningkatkan kualitas penguasaan bola, dan membantu Barcelona kembali menampilkan gaya bermain yang lebih terorganisir serta sesuai dengan identitas klub. Di tengah sorotan besar terhadap nama-nama seperti Ronald Araujo, Pau Cubarsí, dan dinamika lini belakang Barcelona musim ini, ada satu pemain yang perannya kerap luput dari perhatian publik luas, namun justru mendapat pengakuan langsung dari rekan setimnya di dalam lapangan, yakni Gerard Martin. Bek muda Barcelona tersebut perlahan membangun reputasi sebagai sosok pekerja keras yang mampu mengisi berbagai peran di sektor pertahanan, terutama dalam situasi darurat akibat cedera dan rotasi yang terus terjadi sepanjang musim. Peran Gerard Martin musim ini menjadi semakin relevan ketika Barcelona mengalami ketidakstabilan di lini belakang. Cedera pemain senior, kebutuhan rotasi, serta eksperimen taktis yang dilakukan oleh pelatih membuat klub membutuhkan pemain dengan fleksibilitas tinggi dan disiplin posisi yang kuat. Dalam konteks inilah, Martin mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten dan mulai menunjukkan bahwa ia bukan sekedar pelapis sementara, melainkan bagian dari solusi jangka menengah di lini pertahanan. Pengakuan terhadap kontribusi Gerard Martin datang langsung dari Pau Cubarsí, salah satu bek muda utama Barcelona yang secara terbuka memuji hubungan dan chemistry mereka di lini belakang. Dalam pernyataannya, Cubarsí menyebut Gerard Martin sebagai sosok very hard working guy, sebuah deskripsi yang mencerminkan etos kerja, konsistensi dan sikap profesional Martin selama latihan maupun pertandingan. Pujian ini penting karena datang dari pemain yang berada langsung di lapangan dan merasakan dampak kerjasama tersebut secara nyata. Chemistry antara Gerard Martin dan Cubarsí menjadi salah satu aspek yang mulai diperhatikan staf pelatih. Keduanya sama-sama berasal dari generasi muda, memiliki pemahaman taktis yang berkembang pesat, dan mampu beradaptasi dengan instruksi permainan modern yang menuntut bek untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga aktif dalam fase build-up. Dalam beberapa pertandingan, Martin terlihat nyaman bermain sebagai bek kiri maupun bek tengah, sebuah fleksibilitas yang sangat bernilai dalam sistem permainan yang dinamis. Dari sudut pandang taktis, kontribusi Gerard Martin tidak selalu terlihat dalam bentuk tackle spektakuler atau intercept mencolok. Justru kekuatannya terletak pada disiplin posisi, kesederhanaan dalam pengambilan keputusan, serta kemampuannya membaca permainan dan menutup ruang dengan efektif. Dalam sistem pertahanan yang menuntut koordinasi tinggi, kualitas-kualitas ini seringkali lebih menentukan daripada aksi individual yang mencuri perhatian. Kepercayaan yang diberikan kepada Gerard Martin juga mencerminkan pendekatan Barcelona terhadap regenerasi skuad. Klub tidak hanya mengandalkan talenta muda yang langsung mencuri perhatian publik, tetapi juga memberi ruang bagi pemain-pemain yang berkembang secara bertahap melalui kerja keras dan konsistensi. Martin menjadi contoh bagaimana pemain muda dapat mengisi peran penting tanpa harus menjadi pusat sorotan media, namun tetap berkontribusi signifikan terhadap keseimbangan tim. Menjelang paruh kedua musim, perhatian juga tertuju pada bursa transfer dan perencanaan jangka menengah Barcelona. Salah satu rumor yang mencuat adalah ketertarikan klub terhadap striker Juventus, Dusan Vlahovic. Penyerang asal Serbia tersebut menjadi perhatian karena situasi kontraknya di Juventus yang akan berakhir pada akhir musim 2025-26 dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda perpanjangan. Kondisi tersebut membuka peluang bagi klub-klub besar Eropa untuk melakukan pendekatan awal, termasuk Barcelona. Dalam konteks finansial yang masih menuntut kehati-hatian, peluang mendatangkan pemain dengan status bebas transfer dipandang sebagai opsi strategis. Barcelona melihat Vlahovic sebagai kandidat potensial untuk mengisi kebutuhan lini depan dalam jangka menengah, terutama sebagai bagian dari rencana transisi pasca era Robert Lewandowski. Lewandowski masih menjadi penyerang utama Barcelona, namun faktor usia dan beban pertandingan yang tinggi membuat klub harus mulai mempersiapkan alternatif. Vlahovic memiliki profil striker klasik dengan postur kuat, kemampuan menahan bola, dan naluri mencetak gol yang menonjol. Karakteristik tersebut dinilai cocok untuk memberikan variasi dalam skema serangan Barcelona, sekaligus menjadi opsi jangka panjang.
Laporan media menyebutkan bahwa Barcelona telah melakukan kontak awal dengan pihak Vlahovic untuk menjejaki kemungkinan transfer di masa depan. Meski belum ada kesepakatan konkret dan proses ini masih berada pada tahap awal, langkah tersebut menunjukkan bahwa Barcelona mulai aktif menyusun skuad menuju tahun 2026. Tantangan tetap ada, termasuk negosiasi gaji dan potensi persaingan dari klub lain. Namun nama Vlahovic kini menjadi salah satu isu transfer yang patut diperhatikan. Di level manajemen, Presiden FC Barcelona, Joan Laporta, menyampaikan pandangannya terkait peluang klub dalam persaingan gelar La Liga musim ini. Ia menegaskan bahwa Barcelona masih memiliki peluang untuk bersaing hingga akhir musim, terutama dengan kondisi skuad yang mulai membaik seiring kembalinya sejumlah pemain kunci dari cedera. Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa manajemen tetap menaruh kepercayaan pada proyek olahraga yang sedang dijalankan. Namun, optimisme tersebut hadir di tengah tekanan serius di luar lapangan. Laporta dilaporkan dipanggil oleh pengadilan Barcelona terkait dugaan kasus penipuan investasi lama. Meskipun kasus ini tidak berkaitan langsung dengan aktivitas tim di lapangan, sorotan hukum terhadap sosok presiden berpotensi memengaruhi stabilitas institusional dan citra klub secara keseluruhan. Situasi ini menempatkan Barcelona pada posisi yang sensitif menjelang tahun 2026. Di satu sisi, klub dituntut untuk menjaga fokus dan performa kompetitif di lapangan. Di sisi lain, manajemen harus memastikan bahwa dinamika hukum dan tekanan eksternal tidak mengganggu arah dan konsistensi proyek jangka panjang. Bagaimana Barcelona mengelola situasi ini akan menjadi faktor penting dalam perjalanan klub ke depan. Selanjutnya, dari sektor pemain pinjaman, Barcelona menerima kabar bahwa salah satu pemain mudanya harus menjalani operasi akibat dislokasi bahu. Cedera tersebut tergolong serius dan memerlukan waktu pemulihan yang cukup panjang, sehingga berpotensi menghambat perkembangan sang pemain dalam jangka pendek. Barcelona terus memantau kondisi ini, mengingat pemain muda merupakan bagian penting dari strategi pembangunan skuad jangka panjang klub. Meskipun tidak berdampak langsung terhadap skuad utama saat ini, situasi ini menjadi pengingat bahwa proses pengembangan pemain tidak selalu berjalan mulus. Barcelona tetap menaruh perhatian besar pada pemain pinjaman sebagai bagian dari rencana regenerasi dan kesinambungan tim. Klub berharap sang pemain dapat menjalani pemulihan dengan baik dan kembali ke jalur perkembangan yang telah direncanakan, seiring visi jangka panjang Barcelona menuju era setelah 2026. Di penghujung tahun 2025, seluruh perkembangan ini menunjukkan bahwa FC Barcelona tengah berada dalam fase transisi yang penuh tantangan sekaligus peluang. Kembalinya pemain-pemain kunci, perencanaan transfer jangka menengah, serta dinamika di level manajemen menjadi elemen-elemen yang akan sangat menentukan arah klub saat memasuki tahun 2026. Awal tahun baru tidak hanya akan menguji kualitas skuad di lapangan, tetapi juga ketenangan klub dalam mengelola tekanan, ekspektasi, dan keputusan strategis. Setiap langkah yang diambil dalam beberapa bulan ke depan akan memiliki dampak jangka panjang terhadap masa depan Barcelona. Demikian rangkuman lengkap kabar FC Barcelona per 31 Desember 2025. Untuk pembaharuan yang akurat, mendalam dan konsisten sepanjang tahun 2026, Barca Corner akan terus menghadirkan informasi dan analisis terbaru seputar Barcelona.